Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita masing-masing setiap harinya walaupun dalam pandemi COVID-19 pada saat ini. Terus seterusnya, salawat pertengahkan salam kita akan ke baginda ruh Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana syafaat beliau yang kita harapkan di yaumul akhir nanti. Baik, nama saya Muhammad Akhiruddin, NIM 20301020, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baik, adapun pembahasan yang kita ingin bahas pada saat ini yaitu tentang sarun mangqablana. Sarun mangqablana dari kata sar'u, yang istilah itu yang artinya mengakhirkan, dan syariat dalam isim fa'ilnya secara bahasa yaitu tempat datangnya orang-orang yang ingin minum jika lantas manusia ingin memuaskan rasa haus mereka. Sarun mangqablana adalah syariat-syariat sebelum Islam yang diberikan kepada Nabi atau Rasul terdahulu dan sebelum datangnya agama Islam ataupun sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan sebagai hukum atau syariat yang berlaku pada umat pada saat itu. Terus pada prinsipnya sarun mangqablana ini atau dasar-dasar hukum sebelum Islam ini adalah sama asasnya dengan Islam, yang dimana sama tentang kebutuhan dengan ketuhanan, ancaman-ancaman, rezeki dan akhirat. Baik, ada dalam kitab Al-Mustasfa Al-Ghazali menyatakan bahwa ada 4 alasan mengapa sarun mangqablana ini tidak dijadikan sebagai landasan hukum ataupun hukum yang kuat bagi umat Islam. Yang pertama, pembenaran oleh Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal tentang hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijtihad, dan beliau tidak menyinggung tentang Taurat, Zabur, Injil, bahkan sarun mangqablana. Terus yang kedua, Rasulullah SAW selalu menunggu wahyu yang terbaru ataupun wahyu yang datang ketika ada masalah, ataupun bisa dikatakan ketika ada masalah Nabi Muhammad SAW itu meminta kepada Allah untuk diberikan solusi ataupun klarifikasi tentang masalah tersebut. Maka hal itu Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan dasar-dasar hukum yang dulu ataupun syariat-syariat sarun mangqablana. Yang ketiga yaitu jika sarun mangqablana digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka pada dasarnya ataupun pada generasi yang dulu akan membahas tentang ataupun meneliti tentang sarun mangqablana pada saat itu. Maksud dari generasi pada saat dulu itu itulah para sahabat-sahabat. Dan yang keempat, tentu saja umat Islam mengetahui bahwa ajaran agama Islam sebagai pemerbaik ataupun pelengkap dari semua agama. Terus pengelompokan sarun mangqablana, pendapat para ulama tentang sarun mangqablana, yang dimana ada beberapa pendapat ulama tentang sarun mangqablana. Yang lain antara lain adalah apakah Nabi Muhammad SAW mengikuti syariat agama Islam sebelum ia diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini dijawab
oleh beberapa ulama. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat termasuk Abu Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan syar'un mangkobalan atau dasar hukum yang dulu dengan alasan sekiranya Nabi Muhammad SAW menggunakan dasar hukum yang dulu ataupun syar'un mangkobalan, maka banyak peneliti ataupun akan berkembangnya ataupun akan populernya syar'un mangkobalan pada saat ini. Terus yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW mengikuti salah satunya. Ada yang berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Nuh, karena Nabi Nuh adalah pembawa pertama syariat. Yang kedua, ada juga yang berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, karena dalam Quran surah Al-Imran ayat 63 yang dimana lafaznya adalah dalam arti Ibrahim itu bukan Yahudi dan bukan juga Nasrani. Ibrahim itu adalah orang yang lurus lagi muslim, dan dikuatkan pula oleh Al-Quran surah Al-Imran ayat 95 yang dimana artinya maka ikutilah ajaran agama Ibrahim itu yang lurus. Yang ketiga itu ada juga yang berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah Nabi pertama yang mendapat kitab atau yang pembawa kitab. Yang keempat yaitu ada juga berpendapat tentang Nabi Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Nabi Isa, karena banyak alasan. Yang pertama alasannya adalah karena di zaman Nabi Isa itu lebih dekat pada zaman Nabi Muhammad. Bahkan bisa dibilang di zaman Nabi Isa itulah lahir di zaman Nabi Isa itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga dari yang kedua tadi, pendapat para ulama itu adalah pendapat para ulama tentang bersikap tawakuf, atau dalam artian tidak menentukan sikap tentang apakah syar'un mangkobalan itu dinasahkan ataupun tidak dinasahkan. Pemahaman selanjutnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengikuti syariat Nabi yang terdahulu ataupun syar'un mangkobalan itu setelah beliau mendapat risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini banyak pendapat para ulama usul fikih yang berbeda-beda. Yang pertama itu Abu Hanifah dalam satu riwayat, sebagian pengikut Asy-Syafi'i bahwa Muhammad SAW mengikuti syariat agama terdahulu itu setelah beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna anittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang dimana pada saat itu ayat ini sangat wajib diikuti ataupun sangat wajib, bersifatnya wajib. Ada pula hadis yang menerangkan bahwa rajam dan kisah itu yang terikat pada kitab Taurat. Yang nomor 2 yaitu ulama kalam Al-Asriyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah mengikuti syariat agama terdahulu. Dalam dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu'az bin Jabal, yang dimana aku tidak menemukan permasalahanku di dalam Al-Quran hadis, maka aku akan berijtihad dan menggunakan akal pikiranku ataupun ro'yu, dan beliau tidak mengutarakan tentang syar'un mangkobalana. Terus yang materi selanjutnya itu pengelompokan syar'un mangkobalana. Syar'un mangkobalana ini ada 3 kelompok. Yang pertama, saya singkat pengertiannya, yaitu syar'un mangkobalana diharamkan bagi mereka untuk ini dan dihalalkan untuk Islam.
yang sebagaimana contohnya itu dalam Quran surah Al-An'am 146 yang berbunyi sebagaimana artinya, kami haramkan bagi orang-orang Yahudi setiap binatang-binatang yang mempunyai kuku, dan sapi dan kambing kami haramkan bagi mereka lemaknya. Quran surah Al-An'am 146. Dan datang pula ayat ini dari Al-An'am juga yang berayat 145 yang sebagaimana artinya, katakanlah aku tidak menemukan apapun yang diwahyukan kepadaku tentang makanan yang haram kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Dalam konteks ini bahwa dapat dikategorikan Sarun Mangkubala yang dulu itu mereka itu tidak diwajibkan untuk ataupun tidak dibolehkan untuk melakukan ini, tapi dalam Islam boleh dilakukan dengan yang ini. Dan yang kedua yaitu hukum-hukum yang dijalankan umat Islam terdahulu, yaitu dijalankan pula oleh agama-agama Islam pada saat ini dengan landasan Al-Quran dan hadis, yang sebagaimana contohnya itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sebagaimana artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Baik, dalam arti di sini kita perlu tanda kutip, yaitu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Itu dibuat tanda kutip atas orang-orang sebelum kamu. Itu tandanya syariat-syariat yang dulu bisa dilakukan pula di syariat-syariat Islam. Contohnya itulah puasa. Puasa itu bukanlah hal orang Islam pertama kali yang melakukannya, tetapi ada juga orang-orang terdahulu yang dimana contohnya itu puasa Nabi Daud, puasa Nuh, puasa Nabi Ibrahim, dan sebagainya. Tentu dulu itu banyak yang melakukan puasa, dan agama Islam pula melakukan tersebut. Baik, yang ketiga yaitu yang dijelaskan pada Al-Quran dan hadis bahwa sarun mangkubalan itu pada syariat Islam itu ada yang dirasakan ataupun tidak dirasakan, dalam artian dalam yang ketiga ini yaitu sarun mangkubalan itu pada umat Islam dirasakan atau tidak dirasakan. Terus yang materi selanjutnya itu macam-macam sarun mangkubalan. Yang pertama dirasakan oleh syariat Islam. Contohnya itu yang tadi pada Nabi Musa itu, apabila baju kita terkena najis, dalam Nabi Musa akan dipotong. Tapi dengan agama Islam, contohnya suatu hari saya akan pergi ke pasar dan tiba-tiba darah ayam muncrat kepada baju saya, dan itu dalam kisah Musa itu bajunya akan dipotong. Tapi dengan agama kita mengajarkan bahwa itu akan dicuci sampai hilang rasa, bau, dan tekstur. Satu lagi warna. Baru bisa lagi dipakai baju kita tersebut. Yang kedua yaitu dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan hadis dan sebagai kesepakatan ulama. Yang contohnya itu puasa. Dan yang ketiga yaitu sarun mangkubalan itu tidak dinasahkan ataupun tidak dianjurkan kepada kita. Baik, pendapat para ulama tentang macam-macam sarun mangkubalan. Yang pertama itu syariat yang diberikan untuk orang-orang terdahulu itu tidak ada pengasahannya bagi kita ataupun tidak ada pembatalan ataupun tidak pemberlakuannya bagi kita. Syariat yang kedua yaitu syariat yang diperuntukkan oleh orang-orang sebelum kita, dan kemudian tidak ada yang
membatalkan ataupun menyesahkan syariat-syariat tersebut, maka itu boleh dilakukan. Dan yang ketiga itu syariat yang diperuntukkan oleh orang-orang terdahulu tapi dibatalkan ataupun dinasahkan bagi kita oleh dan melalui Al-Quran dan hadis, maka tidak berlaku bagi umat Muhammad SAW. Terus pembahasan yang selanjutnya adalah kewujudan syar'un mangqulana. Para ulama berpendapat pandangan mengenai syariat ajaran agama Islam yang dulu ini menjadi beberapa umat Nabi Muhammad SAW. Satu, jumhur ulama atau ulama kalam berpendapat syariat sebelum Islam ini tidak berlaku untuk umat Muhammad SAW selama tidak ada dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu sebagian besar ataupun sebagian sahabat Abu Hanifah dan ulama Malikiyah dan sebagian ulama sahabat imam kita Asy-Syafi'i sebagian berpendapat bahwa menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sebelum itu tidak ada dirasakan ataupun tidak dibatalkan, maka berlaku pula bagi umat Islam. Terus pembahasan yang selanjutnya itu hakikat syar'un mangqulana, yang berdasarkan referensi yang berkaitan ditemukan bahwa syar'un mangqulana ini adalah berorientasi untuk menunjukkan syar'un mangqulana ataupun syarat-syarat sebelum Islam itu saja. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Syar'un mangqulana adalah syariat-syariat yang diberikan pada Rasul ataupun Nabi yang terdahulu sebelum datangnya umat Islam ataupun sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, yang bertujuan untuk hukum-hukum pada masa umat saat itu. Yang terus yang selanjutnya syar'un mangqulana dianggap betul ataupun dianggap diyakini oleh umat Islam setelah ataupun sesudah adanya di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Terus yang selanjutnya adalah macam-macam syar'un mangqulana. Syariat yang dulu ini orang dulu tidak mempercayakannya atau tidak meyakininya ataupun dilarang bagi orang itu, belum tentu dilarang bagi umat Islam yang sekarang. Dimana contohnya itu dalam Quran surah Al-An'am ayat 196 dan Quran surah Al-An'am ayat 155 yang dimana yang berbunyi dalam Quran surah Al-An'am 145 itu, kami haramkan bagi orang-orang Yahudi sebagian hewan yang berkuku dan sapi dan kambing pula kami haramkan. Dan datang pula ayat suci Al-Quran Al-An'am Quran surah 145 yang berbunyi sekira-kira artinya, aku tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku tentang apa yang akan haram dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Terus syariat yang kedua itu syariat orang-orang terdahulu itu bahwa orang itu meyakinkan atau disahkan pada orang itu dan disahkan pula pada umat Islam yang sekarang, yang contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang maksud dari ayat ini adalah orang yang dahulu itu sebelum agama Islam itu sudah berpuasa, baik itu dari agama Nasrani, Yahudi, dan yang kita ataupun yang sama-sama masih kita laksanakan itulah puasa Nabi Daud. Yang dimana puasa Nabi Daud ini adalah umpama kita puasa hari Senin, hari Selasa kita libur, dan kita puasa lagi hari Rabu, hari Kamisnya kita libur, dan begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan puasa Nabi Daud. Yang seterusnya itu syariat sebelum Islam ini juga tidak ada penasahannya
baik itu boleh dilaksanakan ataupun tidak boleh dilaksanakan. Maksudnya sarun mangkuala ini tidak didasarkan ataupun tidak ada penasaran ataupun tidak ada anjuran untuk melaksanakannya. Tapi ada sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa syariat yang sebelum ini boleh digunakan karena tidak ada yang menasahkan dalam hal ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat ataupun dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu dari pribadi saya sendiri, dan jika ada kebenaran dari perkataan saya, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.